warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Tumatur hadaratil muhtaramin, para kiai, para sesepuh, para asatidz, ustadzah, para nyai, wa bi muqaddimatihim, khususipun hadratul muhtaram sahibul fadilah Kiai Haji Ulfi Zaini Thahir, hadratul muhtaram sahibul fadilah akhi Kiai Haji Munifi Zaini Thahir, Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang Kiai Haji Khudori, Bapak kiai-kiai yang lain, mohon maaf saya belum hafal memperkenalkan diri. Ada beberapa itu bagus yang saya hormati. Bapak Kepala Kantor Agama saya hormati, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, hadirin hadirat yang saya hormati, juga para kiai-kiai muda seperti akhi Kiai Haji Robi Ulfi Zaini Thahir, ponakan saya Kiai Salim Mumtaz, hadirin hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah, dengan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita dapat bersama-sama bertemu dalam acara yang insya Allah penuh berkah, acara akhirus sanah tahtimul Quran para santriwan dan santriwati yang telah menghatamkan baik bin nazar 30 juz ataupun dengan hafalan. Ini jelas kita semua pasti, saya pastikan akan mendapatkan berkahnya Quran minallahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perlu saya sampaikan, tadi jam setengah 6 saya diundang oleh Pak Irjen Profesor Dr. Rudi Herianto, Kapolda Banten. Saya ke rumah beliau, ke rumah dinas, jam setengah 6 sampai jam 7 kurang 10. Dengan beliau 1 jam ngobrol, karena tahu saya ke Banten, beliau ngontak, diminta mampir, saya mampir sebentar. Yang rencananya mau bersama-sama datang ke sini, tapi beliau jam 8 akan ada Pak BG. Saya sempat ditahan, saya tidak bisa, dan beliau menyampaikan salam hormat, salam khusus kepada Kiai Ulfi dan Kiai Munifi dan Kiai yang lain. Tapi beliau sangat respect sekali, perhatian sekali terhadap beberapa pondok pesantren. Selanjutnya hadirin hadirat yang saya hormati, kita semua tadi telah mendengarkan anak-anak santri yang telah menghatamkan Al-Quran. Kita tahu di belakang tulisannya adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau kita bicara Quran atau
atau tafsir-tafsir yang dikarang oleh para ulama. Hanya sebagian kecil dan sangat kecil tafsir yang kita baca. Mungkin kalau anak-anak santri di pesantren-pesantren biasa baca tafsirnya adalah tafsir Jalalain, tafsir Munir, atau tafsir Ibnu Katsir, atau Al-Qurtubi, atau Al-Kasyaf. Sebenarnya ada beberapa penafsiran Quran seperti yang ditafsiri oleh Al-Imam Abu Bakar Muhyiddin Ibnul Arabi berjumlah 128 jilid. Itu masih banyak sekali. Yang semua intinya adalah menjelaskan betapa sulitnya kita membaca Al-Quran. Sementara ini kita boleh bangga, boleh senang. Di mana-mana banyak sekali tumbuh pesantren-pesantren khusus Al-Quran. Tetapi sekaligus juga agak memprihatinkan. Kenapa? Yang pertama, kadang bacanya tidak pas. Yang kedua, yang diutamakan Quran sehingga mereka tidak ngerti cara-caranya berwudu. Sedangkan pesantren bukan sekedar Al-Quran yang dipelajari, tetapi bagaimana tata cara kita ketika melaksanakan ibadah bisa benar sesuai dengan aturan syariat. Ini yang susah, dan itu hanya ada di pondok pesantren. Di dalam Al-Quran, Quran itu adalah bahasa Arab. Quran itu makanya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Banten, juga bukan bahasa Brebes, tetapi memakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Quran jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun." Supaya kita belajar, memahami, menggali, menafsiri Al-Quran. Kalau kita bahasa Arab, di dalam bahasa Arab yang kita tahu bahwa huruf hijaiyah semuanya adalah 28, tetapi di dalam Al-Quran berbeda. Berbedanya, Al-Quran diturunkan dengan pakai bahasa Arab, tetapi bahasa Arab ini ada 3 tingkatan. Ini anak-anak saya harus tahu. Tingkatan yang pertama adalah Al-Lughatul Arabiyyatul Ulya, bahasa Arab yang tinggi. Yang kedua, Al-Lughatul Mutawassithah, bahasa yang pertengahan. Dan yang ketiga adalah Al-Lughatul Radhilah, bahasa yang rendah. Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab, tetapi bukan bahasa Arab. Ini aneh. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tetapi bukan bahasa Arab. Tetapi Al-Quran itu diturunkan paling banyak mempergunakan lughat dan lahjanya orang Quraisy. Kenapa? Karena lahjah terbaik di Timur Tengah, seluruh kalangan Arab, lahjah yang paling baik, lughat yang paling baik adalah orang Quraisy. Bukan berarti kemudian karena Al-Quran itu paling banyak memakai lahjanya orang Quraisy, berarti Quran adalah bahasa Quraisy. Bukan. Apa sebabnya? Ada beberapa huruf-huruf hijaiyah yang tidak bisa diucapkan oleh orang-orang dari Saudi Arabia, tidak bisa diucapkan oleh orang-orang Mesir, tidak bisa diucapkan oleh orang-orang Palestina, Syria, Yordan, bahkan Yaman. Bahasa Arab yang 28 huruf hijaiyah, kata Imam Sibawayh, kalau kita baca Quran ditambah dengan 42 makharijul huruf. Ini luar biasa susahnya. Contoh,
Orang Mesir itu tidak bisa mengucapkan qaf. Maka kalau kita lihat nyanyian Ummi Kulsum dengan kalimat ifrah ya albi, itu artinya ifrah ya qalbi. Orang Mesir nggak bisa qaf, pakainya hamzah. Orang Mesir kerepotan, berat mengucapkan qaf. Maka kemudian Imam Zakaria Al-Ansori yang mengarang kitab Fathul Wahhab, karena orang Mesir, dengan kealiman beliau menyatakan tasihhu sholatu man qara'a al-qaf bainal qaf wal kaf. Artinya gimana? Ketika orang sholat kemudian tidak bisa mengucapkan qaf, dia mengucapkan antara qaf dan kaf, maka sah sholatnya. Contohnya gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Karena yang ngarang orang Mesir, jadi saya naknya dewek ngarangnya ulama. Kalau yang ngarang Kiai Banten nggak sah itu, pasti itu. Karena yang ngarang orang Mesir nggak bisa. Orang Palestina itu kerepotan mengucapkan jim. Nirrojim itu za, nirrojim, jim itu susah. Itu orang Palestina. Sehingga ketika mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim pakai za, enggak jim. Susahnya luar biasa. Lah ada cerita di Buntet ini kiai-kiai, anak-anak santri. Salah seorang kiai mengajarkan Al-Qur'an, almarhum Al-Mahfudlah Kiai Murtadha. Ada anak santri tidak bisa mengucapkan jim, bisanya za. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata kiainya jim, zim, jim, zim. Sampai disabet. Ngerti bahasa Jawa nggih, ngertos nggih. Disabet, diselentik, tetap zim. Ada ayam laki-laki lewat pejantan namanya jago. Kata kiainya itu namanya apa? Zago. Saking nggak bisa mengucapkan jim. Orang Timur Tengah sendiri susah mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu, apalagi mengucapkan kalimat dot. Maka kata Nabi, ana afsahu man nataqa bil dot. Aku adalah paling fasih ketika mengucapkan dot. Nggak ada yang bisa. Kemudian Quran ditaruh di Indonesia. Nah niki satu-satu permasalahan untuk para kiai. Yang pusing kiai bukan santrinya, yang pusing kiai bukan wali muridnya. Sebab kenapa? Ketika kiai mengajarkan Quran, ibunya mengajarkan Quran harus musyafahah, bibirnya kelihatan ketika mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Maka saya ada bertanya, kiai gimana ketika Al-Quran diganti dengan huruf-huruf Indonesia, haram hukumnya? Sekarang banyak sekali ketika ada orang meninggal dunia 40 hari, 100 hari, bahkan 1 tahun dikasih bacaan-bacaan Quran Yasin dan pakai tulisan Indonesia. Contohnya Yasin pakai bahasa Indonesia, ya Asin, kan gitu kira-kira. Ya repot. Loh. Maka haram hukumnya. Itu tidak bisa, boten saged mboten itu. Sampai ke Indonesia, ini tugas berat untuk para kiai, para nyai yang mengajarkan Al-Quran. Indonesia banyak sekali tidak memiliki huruf hijaiyah. Contoh, orang Jakarta kerepotan mengucapkan zal. Ketika mengucapkan na'udzubillah, na'ujubillah. Loh, ini orang Sunda susah mengucapkan fa. Ketika membaca qul a'udzu birabbil falaq, itu susah. Orang Jawa Tengah dari mulai Demak ke timur susah mengucapkan za. Ketika mengucapkan za, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apa diucapkan? Iyayul yilatil ardu yilyalaha. Ini repot, kerepotan. Orang Jawa Barat
kerepotkan mengucapkan ha. Ketika mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini, kok bahasa Arab orang Arabnya sendiri kerepotan pakai bahasa Arab, kok dibawa ke Indonesia lebih repot lagi, lebih susah lagi. Kalau umpama Al-Quran itu benar-benar pakai bahasa Arab, pakai bahasa Quraisy, orang Arab alim semua, orang Arab pinter semua, orang Arab pada fasih-fasih baca Quran semua. Nyatanya hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca Al-Quran itu di Saudi Arabia. Malah masih banyak di Indonesia yang paling banyak. Nah kemudian perbedaannya, ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bertahap, itu diantaranya semacam itu karena susahnya. Beda dengan kitab-kitab lain. Ketika Allah menurunkan Taurat, ketika Allah menurunkan Injil, ketika Allah menurunkan kitab Zabur sekaligus, tidak bertahap. Tapi Al-Quran bertahap. Maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Al-Quran akan selamanya terjaga, terutama orang-orang yang menghafalkan Al-Quran tidak bakal bisa hilang. Tapi Allah tidak menjamin Taurat, Allah tidak menjamin Injil, juga kitab Zabur atau suhuf-suhuf yang lain, sehingga kitab-kitab itu diragukan keasliannya. Contoh kitab Taurat, Nabi Musa sendiri sebagai nabi yang terima kitab Taurat tidak hafal kitab Taurat. Bagaimana mungkin orang Bani Israel akan hafal kitab Taurat? Nabi Isa tidak hafal kitab Injil. Bagaimana mungkin penganutnya akan hafal kitab Injil? Sehingga mudah untuk dipelintir kitab itu. Makanya satu-satunya nabi yang hafal kitab Taurat itu adalah Nabi Allah Uzair alaihissalam. Orang Bani Israel saking kagumnya sama Nabi Uzair, karena hafal Taurat dikasih julukan Ibnullah, putranya Gusti Allah. Saking anehnya. Tapi Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maka kemudian ketika zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah punya seorang istri. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Mungkin ibu-ibu sudah tahu semua, bapak-bapak, ketika Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah, waktu itu usia Rasulullah berapa tahun anak-anak? Berapa tahun? 25 tahun. Siti Khadijah berapa tahun? 40 kan? Awas jangan pikiran perempuan pelamunan. Kalau perempuan Cirebon, perempuan Banten, 40 sudah memprihatinkan. Beda ini. Ini ibu-ibu harus tahu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan orang tua. Orang yang usianya di atas 60 tahun jadi umur 20 tahun lagi itu cuma dua. Satu, Sayyidah Zalikhah, istrinya Nabi Yusuf. Ketika kawin dengan Nabi Yusuf usianya sekitar 70 tahun. 70 tahun Nabi Yusufnya ganteng, terkenal Nabi paling ganteng, manusia paling ganteng. Kawin dengan seorang perempuan usia 70 tahun, sudah 70 tahun akeh penyakit, picek budek pisan. Ini komplit ini. Tapi Nabi Yusuf mau. Nabi Yusuf mau. Ini kalau ada anak-anak laki-laki, anak laki-laki yang belum kawin mau kawin sama perempuan usia 70 tahun mau. Nggak mau ya. Kalau mau cepat ke psikiater periksa. Tapi dimudahkan oleh Gusti Allah. Nabi Yusuf sendiri nggak ngerti, wah ceritanya panjang. Yang kedua Siti Khadijah. Orang tahunya Siti Khadijah ketika nikah dengan Rasulullah usia 40 tahun. Padahal ketika nikah dijejerkan oleh Rasulullah tanpa ada yang tahu, tanpa sepengetahuan manusia. Itu Allah menurunkan bidadari dari surga untuk memandikan Siti Khadijah, sehingga 40 tahun dikurangi separuh, umurnya 20 tahun.
Maka sahabat Umar waktu itu ngomong, sahabat Abu Bakar juga menyampaikan, Khadijah umurnya 40 tahun, kok ketika jejer dengan Muhammad, kok lebih tua Muhammad kayaknya. Dimudahkan oleh Gusti Allah. Jadi ibu-ibu yang sepuh-sepuh pengen muda lagi, pengen muda lagi, pengen ge suka ijazah ini pula. Wonten ijazah ibu-ibu yang sudah di atas 50 tahun, kalau baca ini dibaca, insya Allah bisa menjadi minimal 30 tahun. Ini menarik untuk ibu-ibu ini ya, untuk menarik suaminya. Ibu-ibu mau? Benar, saya kasih ijazahnya. Orang yang bisa membaca Quran dari mulai Alhamdulillah sampai Qul a'udzu birabbin nas bolak-balik dalam jangka 4 jam akan mudah lagi. Kawan jam sanggup? Sanggup boten? Boten pun aja ngelamun dari konon. Gampang bae wis. Sebab KBU kan pengen nomali orang nggih. Pengen nomali. Dambaan orang tua itu pengen muda lagi. Rata-rata itu. Sinten mun kan boten. Kula pengen nom maning tuaku. Pengen nom maning. Nah ini. Siti Khadijah itu orang yang paling cerdas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad untuk disandingkan dengan Sayyidah Khadijah? Siti Khadijah niku wekdal kawin sareng Kanjeng Nabi sampun randaping kali. Janda 2 kali. Kok ya Nabi mau gitu ya? Itu kan hebat dari sini. Suami pertama Siti Khadijah namanya Nabbas bin Dararah Al-Makhzumiyah, punya putra 2 namanya Hindun, terkenal dengan nama Abu Hala, dengan Hala. Mati sebab waktu zaman niku. Kenapa? Kadang-kadang tiang salah pengertian. Sebabnya zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, itu ada sebabnya. Tidak asal dikubur. Kalau kebiasaannya tiang Quraisy, ketika ada orang yang punya kedudukan, orang yang punya makom, punya jabatan, punya anak perempuan, kemudian tidak ada yang lamar, dikubur. Tapi kalau ada yang lamar nggak dikubur. Jadi bocah sedanten, bocah cilik waktu dikubur boten. Kenapa sahabat Umar mengubur anaknya? Karena sampai 40 hari sampai 50 hari belum ada yang lamar, dikubur. Lah Siti Khadijah begitu lahir yang lamar banyak. Maka suami pertama Siti Khadijah usianya jauh, Nabbas bin Dararah. Ketika kemudian Siti Khadijah nikah umur 11 tahun sampai 14 tahun 15 tahun gak ada putra kali. Wafat malih sampun sepuh sing janere. Kawin malih sareng Atik bin Abid sing Al-Makhzum malih. Gak ada putra tunggal namanya Hindun. Tuh. Jadi Khadijah niku punya gak ada anak, Hindun lanang, Hindun wadon. Terkenal dengan nama Ummu Hindun. Mati malih ketika usia 17 tahun. Usia 19 tahun Siti Khadijah ngaji mondok datang kakang misane sing namanya Waraqah bin Naufal. Ngaji sama Waraqah bin Naufal mempelajari Taurat dan mempelajari Injil. Saking kecerdasannya Siti Khadijah hampir hafal. Selama 11 tahun Siti Khadijah hampir hafal kitab Taurat dan hampir hafal kitab Injil. Tapi Gusti Allah boten kersa. Gusti Allah tidak berkenan, sehingga berhenti di bab akhir Injil dan berhenti di bab akhir Taurat. Atau sepun apa? Karena Gusti Allah boten jamin kasihane Taurat sareng Injil, orang sekelas Siti Khadijah boten sanggup.
Sebab Siti Khadijah itu wanita yang paling utama. Setunggal wong wadon sing ayu zahiran wa batinan. Nomor kali cerdas, pinter. Nomor 3 sugih. Nomor 4 nasabe dhuwur. Nomor 5 loman, pasti ngangel niki. Komplit itu Khadijah niku. Tapi wong wadon zaman sekian mas ngarah komplit. Boten ngarah komplit. Wonge ayu, pinter, turunane kiai mesti rewel. Rewel mesti. Ayu, pinter, sugih, pamane niki nggih. Nasabe hebat mesti medite. Niki wong wadon seniki. Pinter, sugih, nasabe bagus, akhlaknya bagus, raya memprihatinaken. Pasti mesti wonten. Jadi gak bakal komplit. Tapi Siti Khadijah satu-satunya wanita yang paling komplit. Niki Siti Khadijah. Siti Khadijah niku ngengken Kanjeng Nabi nikah malih. Karena merasa padahal usianya dimudahkan oleh Gusti Allah, begitu nikah, ya Rasulullah, mangga milih perempuan mana yang ingin kau nikahi, disodoraken. Sampai kados ibu-ibu ngriki mengkoten. Ini luar biasa nih. Yang hebatnya por. Lakukan ketika di akhir bab, awas niki. Di akhir bab kitab Taurat, akhir bab kitab Injil, ternyata kitab yang asli kedua-duanya menjelaskan Nabi Muhammad dan Al-Quranul Karim. Ini kisah asli. Apakah kemudian sekarang ada kitab Taurat yang asli yang akhir akan menjelaskan akan ada Nabi akhir zaman dan akan dikasih satu kitab yang namanya Al-Quranul Karim? Boten wonten, dihapus. Apa masalahnya? Tidak ada yang hafal. Tapi jangan coba-coba memalsukan Al-Quran. Jangankan satu ayat, separuh ayat pun akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan ketahuan. Lah Quran itu komplit. Quran itu komplit, tergantung siapa yang akan memegang. Wong sing pengen sugih maca Quran, wong pengen sakti aneh ning Quran, wong pengen belajar kemat melet ning Quran, wong pengen belajar nyantet Quran. Oh, nah ini biasanya anak-anak santri itu tariknya ilmu peletnya, gitu nggih. Saya kasih tahu ya, dan anak-anak santri yang laki-laki yang perempuan, saya kasih ijazah. Bacanya apa? Bacanya, lamun sampean baca surat Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Didamoni tangane, dipuasai, diraupaken ning wajahe, sing wadon katone ayu por, sing jaler katone ganteng por. Lamun wong wadon suaminya nyawet ning sampean si lanange diwacai kue sampe ndiraupaken ning raine wong wadon katone Dewi Persik. Oh, ukurane. Oh. Niki. Wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, pipi itu aja ampekan li sajidin, li sajidamunakan. Anak syarat-syarat anak puasa jangan gue sampean sih. Kemudian mangane kapan? Si paling penting upaya plek nih kiai. Lamun amplop tipis beli mandi kan kono nggih. Tergantung. Jadi kalau umpama anak perempuan anak laki-laki senang sama anak santri untuk bener-bener mau nikah, baca itu dulu, dibaca kamu puasain, anak santrinya seneng, matur ning kiai fikih munifik, kiai mangga kawinaken kula. Lah beres. Beres. Kalau dibaca sekali anak perempuannya masih nggak mau seneng,
2 kali dibaca lagi. Dibaca nggak mau seneng, anak perempuannya dibaca lagi sampai 3 kali. Kalau 3 kali anak perempuannya nggak kekemat, nggak kepelet, sampai ngambil batu segini dibacain, balanya kan di santri ya, digedak-gedak, diwurung. Masya Allah tuh, gampang. Itu komplit Al-Quran, luar biasa. Boten-wonten sing sekomplit Al-Quran. Niki kula jelaskan beberapa perbandingan. Lah kemudian bacaan semua tentang Al-Quran, sing mau jelaskan bahwa Al-Quran itu terdiri daripada 28 huruf hijaiyah dengan 42 makharijul huruf. Niki dawuh Imam Abu Basar Al-Qambur, sing dikenal kelawan nama Imam Sibaweh, ngaturaken wong sredot maca Quran bahaya. Mulane bahasa halusnya Quran, Gusti Allah bahasa halusnya niku kata timbulaken beberapa penafsiran datang para ulama tafsir. Maka ketika kemudian seseorang sudah mulai belajar Al-Quran, mulai belajar apal-apalan, ini cobaannya luar biasa. Cobaannya luar biasa, beratnya itu. Sebab apa? Karena Al-Quran ini amanatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanat langsung yang tanpa wasilah, tanpa pelantara. Sementara kemudian apa yang dikatakan amanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendawukan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi, ketika aku kemudian menurunkan amanat, pertama amanat itu disaudarakan, pertama datang langit, nomor kali datang bumi, nomor 3 datang gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wasfaqna minha, 3-tiganya tidak sanggup melaksanakan amanatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten-boten sing sanggup. Ngapa? Gusti Allah ngamanataken ing langit bumi gunung, hum aqwa minan nas, karena 3-tiganya lebih kuat daripada manusia. Tapi justru sing nerima amanate Gusti Allah Nabi Allah Adam alaihissalam. Mulane ayat iki dipun tafsiri kelawan hadis qudsi, inni aradtul amanata 'alas samawati wal ardi fa abaina wa yahmilnaha wasfaqna minha wa hamalaha Adam. Saudara Nabi Adam, Gusti Allah dawuh, ya Adam, wahal anta hamiluha bima fiha, dan kamu itu sanggup enggak ira bisa beli gawa amanat sinisun? Nabi Adam jawab, amanatnya pun apa? Gusti Allah dawuh, apabila in hamiltaha ujibta wa in dhayya'ta udibta. Ketika kamu bisa melaksanakan amanat, dupai ganjaran yang besar dari Gusti Allah. Tetapi sebaliknya, yang sampean Adam, ira Adam bisa lakoni amanat Gusti Allah oleh Adam sing besar. Nabi Adam mempertimbangkan antara menerima dan tidak menerima. Lama dipikir, Nabi Adam menyatakan, qad hamaltuha bima fiha, siap ya Allah, aku akan menerima amanatmu. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyodorkan amanat kepada Nabi Adam, di mana gunung, langit, bumi tidak sanggup dan Nabi Adam sanggup, Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Makanya Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi ini adalah akan membawa amanatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang menyatakan Nabi Adam karena makan buah holdi? Itu adalah sebagai wasilah. Nah, ternyata para ulama tafsir berbeda pendapat. Hampir ulama tafsir dakwakan apa yang dimaksud amanat datang Nabi Allah Adam alaihissalam. Hampir mufassirin, Imam Ibnu Katsir, nonton Imam Sya'rani, termasuk Imam Nawawi, Imam Abu Bakar Muhyiddin Ibnu Arabi, al-amanatu hiya al-Qur'anul Karim.
ternyata sudah dititipi Quran sehingga zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman perbedaannya, Nabi Adam menerima amanat Allah Subhanahu Wa Taala saking suarga duduna kening dunia, tetapi kula umat kanjeng Nabi yang sakit melaksanakan amanat saking dunia dan juga kedatang suarga. Ini bedanya. Lah pertanyaan yang disampaikan KB, sampean pengen mati? Sampean pengen mati ndak? Loh, kemudian jawab. Ibu-ibu pengen mati, bapak-bapak pengen mati. Mong, berarti emong mati maju swarga urip-uripan. Kemudian ke swarga yang bahas sampean apa? Mau maju swarga itu mesti kudu mati diri, baru naik ke atas. Nah ini para ulama tafsir luar biasa mengartikan bahwa Al-Quran sudah dititipkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Artinya apa? Akan menurunkan Nabi Muhammad sudah ada Al-Quran di dalam Nabi Adam. Ini beberapa ulama tafsir. Memang ada beberapa ulama tafsir yang menyatakan al-amanatu hiya al-akhlaqus samiyah. Al-amanatu hiya adaul faraid. Itu perbedaan ulama tafsir ketika mengartikan amanat saking Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kembali lagi bahwa ketika orang sudah belajar Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, mengaji Al-Quran, orang yang sudah lengkap sempurna melaksanakan amanatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang belajar Al-Quran itu adalah haknya orang tua. Haknya orang tua mengajarkan, mendidik Al-Quran kepada putra putrinya. Sebab haknya orang tua itu 3. Ketika anak itu lahir, bocah itu lahir, disukani aran sing bagus. Sawise bocah itu aran sing bagus, sudah balik, maka orang tua wajib ngajarakan Al-Quran hukuman itu. Ketika orang tua boten sakit ngajarakan Al-Quran karena sibuk, ada yang usaha, wonten sing ning pasar, wonten sing ning kantor, tidak sempat mengajarkan, orang tua menitipkan kepada kiai, menitipkan kepada para ustadz, para nyai untuk mengajarkan anak Al-Quran, maka hak ini gugur untuk orang tua. Dan pasti itu akan ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hak ini yaumal qiyamah. Itu barang pasti. Jadi beruntung bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid menitipkan putra-putranya di pondok Pelamunan, pondok moderat atau Hiriyah, dumateng Bayai Ulfi, dumateng Bayai Munifi, luar biasa. Kayak nonton kayak Robi, kayak Tohir, beres pun sampean muru dadi baik. Kita betul, ada waktu akan muru dadi baik. Sampai kalau anaknya seperti ngapal, saya dibaca Quran, kiai sibuk kerenang ngajari buku. Kita betul, berapa waktu yang habis untuk mengajarkan anak-anak jenengan sedanten. Itu hebatnya para kiai di Indonesia, hebatnya para ulama semua di Indonesia, ngajarakan dengan hati yang luar biasa. Dan hampir para kiai rata-rata ngamalakan semua waktu. Mulanya kadang-kadang gua ngomong, perasa kiai ku turu baik, kiai ku ngopi baik, udut baik. Ini kiai ngajarakan murid Bismillahirrahmanirrahim dengan orang ibadah sehari semalam, utama kiai mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena untuk dimanfaatkan kepada orang lain ilmunya. Ikun kalau rahasia. Nah ini akan dikembangkan oleh anak-anak cucu panjenengan sami, dikembangkan para wali murid. Sing berbahagialah, sangat beruntung bisa menitipkan putra putrinya di pondok pesantren, khususnya Pelamunan Banten. Itu masya Allah luar biasa. Beli mikir kiai pribadi, ada wali murid umum, anaknya salah, nyalahkan kiai, anaknya mereka nyalahkan kiai. Aduh melasnya seperti itu. Kadang-kadang dari kiai pakai apa sih?
Oke, itu begitu. Lalu gimana? Karena hak yang pertama memberikan nama, hak yang kedua mengajarkan Quran. Ini kadang-kadang kaget zaman seniki. Orang-orang anak sekarang itu ketika orang tua ngasih nama, itu aranku sih kira-kira gawan yang Allah. Mulanya wonten salah satu pujangga yang menyatakan sahespet apalah arti sebuah nama. Salah. Rasulullah itu ketika pertama menyebarkan Islam itu sekalian mengganti nama, gentiaran nih para sahabat itu. Sampai tahu sahabat Sa'ad bin Abdullah, salah seorang sahabat matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, kula niki dagangan rugi baik, dagangan ditipu baik, usaha dibebodo baik, melaku ya tiba baik, nunggak pecah tiba, nunggak motor ketabrak. Ya Rasulullah, irarane siapa? Kamu namanya siapa? Hazan bin Abdullah. Arane beka susah. Oh. Ganti Sahal. Diganti Sahal gampang. Dagangan dari batik, waras, sehat. Diganti Kanjeng Nabi. Jadi kiai ku gentiaran pirang-pirang. Kula gada santri sing bumi ayu. Wadon jukute sing Quran arane. Apa arane Siti Kirodah. Hari Kirodah ku ketek manane. Apa lagi lahiran deres Quran kunu kirodatan. Masya Allah perasaan Quran baik. Wonten mali lanang arane sapa sira cung Muhammad Wailun. Masya Allah pengen belang-belang kabeh raine cilaka baik. Digenti nih Kiai Fadlun. Kanjeng Nabi dulu begitu ngasih nama. Kadang-kadang wonten mali santri pula arane sapa wamtazul yauma arane ngeder-ngederi kidundaya sapa iki siweg istri lahiran suaminen deres tekaning wamtazul yauma ayyuhal mujrimun lahir. Untung dudu mujrimun be manane nama mujrimun dosa kabeh bocah kuku. Kadang-kadang ya lah zaman seniki si aran iku nganggue tafaulane ngalap nulare ngalap berkaining bintang sinetron. Coba namanya bocah arane Safa BCL arane Safa Raffi Ahmad arane Safa Sule. Saking kenapa? Saking wong tua yang ngupai aran semono bagus ya Muhammad Soleh yang berbocah soleh. Pas bocah kenalan karo bature mau ngaku soleh, nama saya Alek. Pirang-pirang semua kata itu Masya Allah. Jadi aran itu menentukan membawa kehidupan manusia. Karena Kanjeng Nabi bukan saja mengislamkan orang, tapi mengislamkan nama. Apa mengislamkan nama? Yang Qur'annya ngaturakan mengkotan. Si Qur'annya balik mana? Cuma karena kula sampean gak ngerti apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim, jadi kadang-kadang kula sampean gak pegang maca pada sembarangan. Berarti kan usul kabeh rubba qari'in wal Qur'anu yal'aluhu. Pirang-pirang wong sing maca Quran tapi justru Qur'ane ngelaknat ini wong sing maca Quran. Kita betan. Karena sedikit kata kayak kula kedugian tamu Deddy Mizwar, beberapa bintang film, beberapa sutradara kula ngomong ini Pak sutradara Pak Deddy tolong 1000 tolong kalau cari artis kemudian bikin sinetron jangan suruh baca Quran. Baca Qurannya salah kabeh artis. Jadi carilah kaset atau apa saja kira-kira baca Quran yang benar dikejucapkan oleh artis. Nah itu yang benar. Ini bukan tambah bagus begitu tuh, tambah ngacok, tambah salah kabeh. Apalagi kadang-kadang sepulau aturakan maca yang nganggo bahasa Indonesia. Betul wonten bahasa Indonesia Pak Turfan Latine hak apa apanya? Ana wong arane Hamid CH Mid. Kita betul Cehamid tulisannya kan wonten.
Syarif, SYARIF, Syarif. Kadang-kadang Syamsuddin, SH, Syamsuddin. Bukan pas, betul pas. Nyon kudu khusus hari tiang sing belajar Al-Quran. Kula aturaken langsung boten. Anggap sinetron yang gawa kangge ngugaken Islam, kanggo ilai kai matira nyatane salah sedanten. Lamunane kula awal pirang-pirang sedikit tumbuh wong sing hafid tapi nyatane boten karuan. Sing paling pas niku di pondok akan datang pesantren sing pati jaminan, apalagi datang Banten cara Cirebon ku Kakang Adi, insyaallah jaminan Qur'ane. Dan baca sih nanti Banten jaminan mungkin. Loh niku untungnya luar biasa. Jadi paling utama pindah mari datang bapak-bapak ibu-ibu, terutama datang para kiai sing rawuh hadir tengriki dipun dongakaken para santri sing tembe ngatamaken Al-Qur'an, khatam kelawan apal-apal atau betul apal-apal paringi difutuhaken kabeh, diberkahaken kabeh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab calon-calon sing ajeng menjaga raksa datang keutuhan dunia niku adalah qari'ul Qur'an. Artose yang sing jaga datang keutuhan kaslian Al-Qur'anul Karim. Loh, niku saged kula aturaken kirang lakune pun nyuwun awuhipun pangapunten kula secara pribadi mriki rawuh datang mriki di pertama sowan datang para kiai sepuh semua datang mriki nyamber kula ki asal keberkahan para kiai sing rawuh datang mriki lan asal berkah Al-Qur'anul Karim. Kelawan berkah Al-Qur'anul Karim insyaallah kula sampean kabeh kita semua amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kekhilafannya, keluputannya, dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari dunia membawa iman Islam husnul khatimah bi barakati wa bi karamati wa bi fadilati Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal akhirul kalam wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.